Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kesemuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sama-sama kita hormati Direktur Hudaya Sapari Ustadz Ujang Abidin berserta krunya. Hadirin sekalian, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa hadir di dalam pengajian ini yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pengajian kita yang berkenaan dengan ilmu waris. Seingat saya sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Jadi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak udah pada bisa kali ya. Mudah-mudahan ya. Tapi alhamdulillah ketika diinformasikan hari ini kajiannya yang berkenaan dengan warisan ya. Kalau di mana-mana Bu, di masjid-masjid saya begitu pengen ngajar materi warisan pada protes saya. Pak Ustadz, materinya dirubah aja. Saya bilang, kenapa Pak dirubah? Iya, sebabnya kita yang hadir pada nggak punya warisan. Jadi punya ilmu nggak ada warisan. Hadirin sekalian, ya, ilmu waris ini ya memang banyak orang yang melupakan. Makanya Rasulullah ingetin betul tuh Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa allimuha. Ya Abu Hurairah, kata Nabi, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada yang lain. Bahkan sahabat Umar ibnu Khattab pun mengingatkan kepada kita, ta'allamul faraid kama ta'allamunal Quran. Pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Ini pesan daripada sahabat. Kalau kita lihat sekarang ini ada ketimpangan, Pak. Ada ketimpangan ya. Di masjid-masjid ya, di masjid-masjid ya, hampir sebagian masjid ya. Kemarin juga belum lama ada ibu-ibu datang sama saya, ibu-ibu
Bu, ada apa? Dia bilang, Pak Ustadz, saya mau konsul tentang warisan gitu. Saya sudah datang ke Istiqlal, Masjid Istiqlal, tapi di sana katanya nggak ada yang menangani masalah konsul waris gitu. Kesian juga itu ibu-ibu gitu ya. Ya, ibu-ibu kesian. Tapi karena udah 60 tahun ya, ya kesian deh. Kalau umurnya muda itu saya anterin kali gitu pulang gitu. Iya. Iya, warisan lagi. Iya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya pelajari ya, kuncinya ilmu waris, kuncinya itu adalah kalau kita bagi waris sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih, hadis Rasulullah, itu biasanya beres-beres saja Pak. Beres-beres saja Pak. Saya pernah menangani masalah kasus waris itu yang datang jauh-jauh dari Bandung, dari Majalengka, dari Ciamis, kumpul satu keluarga besar. Begitu datang ke sini bicara masalah waris, 10 menit kelar, Pak. 10 menit kelar. Karena apa? Mereka ngerti hukum. Tapi ada lagi satu keluarga, Bu, sampai saat ini udah sebulan nggak habis-habis gitu, Bu. Ya, nah oleh karena itulah Ibu dan Bapak sekalian, ini tadi saya mau tampilkan gambarnya, belum nampak karena ada kabelnya apa ini nih, ada HDMI-nya itu belum connect ya. HDMI-nya lagi mau dibeli nih Bu di pasar Grogol ya, tungguin aja gitu. Paling juga temen 3 jam kali. Ya, jadi gini, kita mulai sambil santai aja, ya sambil santai aja, bahwa ilmu waris ini pada pokoknya, pada dasarnya Ibu dan Bapak bisa lihat di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Saya nggak perlu bacain ayatnya, saya yakin ibu-ibu udah pada hafal ya. Ibu hafal gue ya? Hafal banget gitu, sampai kebangetan. Ya. Ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'am fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likuli wahidim minhumas sudusu mimma tarak. In kana lahu waladun in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatam minallah innallaha kana aliman hakiman. Nah, Ibu, Bapak, kita lihat artinya tuh. Ya, artinya pelan-pelan kita baca deh. Allah mensyariatkan atau mewajibkan atau memfatwakan ya kepada kamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Jadi Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu ya. Jadi ini langsung perintah dari Allah. Apa yang Allah wasiatkan kepada kita? Yaitu dengan
bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ya. Jadi ini ada di Quran nih, Pak. Ya. Allah mewasiatkan kepada kita, mewajibkan kepada kamu tentang pembagian warisan untuk anak-anak kamu, yaitu bagian seorang anak laki-laki itu sama bagian dengan 2 anak perempuan. Kira-kira 1 laki bagian 2 anak perempuan, banyak nggak yang nggak setuju nih? Bukan di sini nggak setuju semua kan? Di luar itu banyak yang nggak setuju. Ya, 2:1. Ya. Laki 1, perempuan setengah, atau 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini ketentuan Allah. Kalau bagian waris yang laki itu dapat 1 miliar, berarti yang perempuan dapat 500 juta. Ya, 500 juta. Itu. Pokoknya orang laki-laki dapat 2 kali lipat orang perempuan. Kemudian setelah itu ayat yang selanjutnya, fa in kunna nisa'am fawqasnataini balahunna sulusa matarab. Dan jika anak itu lebih dari 1 perempuan, jadi kalau ada bapak dan ibu punya anak perempuan lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka bagiannya itu adalah 2/3. Sulusa 2/3. Kemudian setelah itu, wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Dan jika anak perempuannya itu cuma satu-satunya, maka anak perempuan itu mendapatkan setengah daripada harta almarhum. Jadi Allah mewasiatkan kepada kamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. 1 orang laki-laki bagiannya sama dengan 2 orang perempuan. Jika anak itu perempuan lebih daripada 1, jadi perempuan semua. Kalau ada laki atau laki, anaknya laki dan anak perempuan, nah berarti 1/2, namanya asobah. Sekarang kalau anaknya perempuan semua, 1 lebih daripada 1, maka bagiannya 2/3. Lalu kalau anaknya perempuan itu satu-satunya, maka mendapatkan 1/2 atau setengah. Tuh ibu ingetin, bapak ingetin ya. Ya, ya ini namanya furudul muqaddar. Ya, bagian ahli waris yang Allah tetapkan itu ada 6. Ada setengah, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, 1/8, dan 2/3. Ya, nggak bisa lari daripada itu. Mau diputar kemana pasti segitu bagiannya. Saya ingin contohkan suami istri. Jangan suami istri deh, nanti ada babnya di surat yang ke-12. Ini anak-anak dulu. Ada anak-anaknya, ya, anak-anaknya ada perempuan. Dia sendiri. Anak itu perempuan sendiri. Dapatnya itu setengah. Mau diputar kemana dia dapat setengah daripada harta almarhum. Ya, mau diputar kemana aja, dapatnya setengah. Makanya, oh jangan, kalau di sini, kalau di yang para bujangan itu saya suka ngajarin tuh, kalau pengen nikah cari perempuan yang sendiri aja gitu. Ya. Karena calon hartanya banyak. Kalau yang ini jangan nih. Kalau anak itu perempuan doang, kalau bahasa Betawinya perempuan saja, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bagiannya 2/3. 2/3. Kalau setengah perempuan semua, perempuan. Iya.
Jadi kalau kesan kalau kita belajar ilmu waris secara menyeluruh, itu bukan berarti perempuan itu sedikit, enggak. Perempuan itu satu dia ketika anaknya itu ada laki ada perempuan. Kalau anaknya perempuan semua, wih dapatnya banyak. Jadi anak itu ada anak yang laki saja, ada anak yang perempuan saja, ada anak laki-laki dan ada perempuan, ya. Mohon maaf, bencong saya nggak masukin di sini gitu. Gitu. Jadi keluarga itu ada satu atau anaknya ada laki doang atau perempuan doang atau ada laki ada perempuan, ya. Ini di surat yang ayat yang ke-11 surat An-Nisa. Ini bukan produknya bukannya Nabi, ini Allah langsung Pak, yang menegaskan itu. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah anak itu, wali abawaihi likulli wahidin minhum masud, dan bagi kedua orang tuanya, bagi ibu dan bapaknya dapatnya 1/6. Ibu dan bapak almarhum. Jadi kalau kita bicara masalah warisan, lihatnya almarhum atau almarhumah itu gitu. Jadi almarhum ini atau almarhumah ini punya ibu dan bapak, maka masing-masing ibu dan bapak itu dapat 1/6. Makanya jangan suka lupa kalau bagi warisan yang ditanya anak doang gitu. Kalau dia punya ibu, dia punya bapak, 1/6. Ibu dan bapak 1/6. Iya. Enggak bagi dua, masing-masing. Ya. Yang bagi dua nanti kalau isinya 2 atau 3. Nah, itu dibagi gitu. Iya, dibagi. Kan jelas. Anak laki-laki bagiannya sekian, perempuan sekian gitu. Kemudian ibu dan bapaknya juga tertulis di Al-Qur'an 1/6 masing-masing. Wali abawaihi likulli wahidin minhum masudus mimma taroka in kana lahu walad. Kalau ibu bapaknya itu punya anak. Belum anak tiri, Bu. Ya. Ibu udah kesel aja anak tiri, Bu, sabar, Bu. Iya. 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 Karena yang selama ini didiskreditkan kan ibu tiri, ya. Nah, nanti akan masuk ke bab anak tiri. Nih, ya kita ngomong yang lempeng-lempeng dulu. Kalau dia almarhum masih punya 2 orang tua, wali abawaihi likulli wahidin minhum masudusu, maka dia jatah orang tua itu 1/6. Kalau ada anak, jadi kalau ada anak gitu, nah ini ilmu waris di sini ini seninya gitu. Kalau ada anak, ibu 1/6, bapak 1/6. Berarti nanti kalau nggak punya anak gimana kan? Nah itu. Kemudian fa'il lam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, maka jika tidak ada anak dan mewariskan 2 orang tua, bapak dan ibu, maka ibunya mendapatkan 1/3, bukan 1/6, 1/3. Ibu, bapak pada diam aja pusing ya. Iya. Ya, nggak, ini cuma sekilas saja kan gitu. Jadi ada yang dapatnya 1/2, ada yang dapatnya 2/3, ya, ada yang dapatnya 1/3 gitu. Nah, udah itu. Jadi saya ingin menggambarkan bahwasanya bagian-bagian ahli waris itu kita nggak usah ngarang-ngarang lagi, nggak usah bikin-bikin lagi, ya. Udah Allah tentuin.
Furudul muqaddarahnya Allah udah tentuin. Ada yang dapatnya setengah, ada yang dapat 2/3, ada yang 1/6, ada yang 1/3. Ya. Udah, jangan dipikirin Bu ya. Ini ya diingat aja, jangan dipikirin gitu ini ya. Iya, jangan dipikirin gitu. Iya. Jadi gini Bu ya, kenapa kita ini harus ngerti? Ya, kita harus ngerti nih ya, kita ngerti. Jadi kalau dimisalkan kan kita taunya warisan itu kan dari orang tua ke anak. Ini enggak. Jadi yang namanya warisan itu bisa dari anak ke orang tua gitu. Bisa dari cucu ke kakek gitu, atau sebaliknya. Cuma yang kita selama ini tahu seakan-akan warisan itu dari bapak ke anak. Padahal nggak seperti itu. Jadi kalau ibu dan bapak punya anak, mau laki mau perempuan, ya, anak ibu nih kaya raya, kaya raya. Lalu ya ini cuma cerita aja kan, cerita. Dia meninggal. Di antara anak ibu laki dan perempuan ini ada yang meninggal gitu. Nah, kalau misalkan dia itu meninggal, ibu lihat nih, bapak lihat. Nah, terutama ibu lihat. Ada nggak dia anak ibu yang lain selain yang meninggal ini? Kalau misalkan yang meninggal itu satu, nggak ada lagi, maka ibu mendapatkan 1/3 daripada harta anak ini. Tapi kalau misalkan ada lagi saudaranya, anak ibu yang lain, itu dapatnya 1/6. Ini yang kita pegang. Jadi kita sama harta nggak akan rakus gitu, karena kita udah tahu pegangannya seperti itu. Nah, kalau untuk bapak ya, bapak ini kan umumnya bapak-bapak itu laki-laki kan, ya kan umumnya. Habisnya ibu serius banget sih. Jadi kalau ibu udah jelas bagian-bagiannya Pak, ibu nih, ibu dapat kemungkinan dapatnya bisa dapat 1/6, bisa dapat 1/3. Itu langsung dari Al-Quran. Kalau anak-anak ibu itu meninggal, dia punya harta, lalu anak itu cuma semata wayang, nggak ada yang lain, ibu dapat 1/3. Jadi dari ayat ini, ayat yang ke-11 surat An-Nisa, ya, ibu, ya, bapak udah tahu. Cuman kalau bapak beda. Kalau orang laki-laki Pak, ya, orang laki-laki hitungannya umumnya nggak ada, nggak jelas. Orang laki-laki nggak jelas. Maka dia dikatakan asobah. Asobah. Sisa daripada harta yang udah dibagi orang perempuan dulu. Dibagi orang perempuan itu dulu, nanti baru kalau ada sisanya bagian daripada laki-laki. Masih belum keluar ya? Ya. Tunggu Bu, 2 jam lagi ya. Nah, kemudian kita masuk ke ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarokna mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Ya. Ya, yang bawa HP, yang bawa Al-Qur'an, silakan dilihat. Ayat yang 12. Ayat yang ke-12. Ya. Tadi di ayat yang 11 kita bicara tentang orang tua dan anak. Di ayat yang ke-11. Nah, di ayat yang 12 ini kita bicara tentang suami dan istri. Ya. Suami dan istri. Apa yang Allah nyatakan? Ya, Allah menyatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami
mendapatkan 1/2 atau setengah daripada harta istrinya jika si istri itu nggak punya anak, gitu. Setengah, gitu. Jadi kalau misalkan ada orang laki-laki nikahnya sama seorang gadis, nah itu berpotensi setengah. Tapi karena nggak punya anak. Tapi kalau udah ada anaknya berojol, nggak setengah lagi, gitu, ya. Tapi jangan disupain bini kita nggak beranak kan, jangan gitu. Nah, jadi suami itu menjadi ahli waris terhadap istrinya, Pak. Itu bagi kamu Allah berfirman, suami mendapatkan setengah dari harta istrinya. Kalau ada gitu isinya, ada. Kalau nggak ada, nasib. Gitu. Ya, lihat. Lalu kalau si laki-laki ini yang meninggal istri, ya, yang meninggal istri, maka otomatis suami mendapatkan warisan dari istrinya, ya. Berapa dapatnya? Bisa setengah, bisa 1/4. Kemudian walahunna rubu'u mimma taroktum illam yakul lakum walad. Maka bagi istri itu akan mendapatkan 1/4 dari harta suaminya kalau tidak punya anak. Kalau suaminya itu punya anak, maka istri akan mendapatkan 1/8. Ya, 1/8. Jadi ibu bapak coba diingat-ingat ayat-ayat ini, nanti kita masuk kepada 10 kesalahan dalam membagi warisan gitu. Ya, di sini ininya kuncinya nih. Nah, dari ayat ini, ayat yang ke-12, dia berbicara tentang suami dan istri. Ditambah dengan saudara seibu. Jadi ayat yang ke-12 itu berbicara tentang suami, istri, saudara seibu. Ya, ayat yang selanjutnya, ya, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikuli wahidin minhum sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Maka jika ada saudara, ya, yang mewariskan, ya, ada saudara yang mewariskan, dia akan mendapatkan 1/6. Kalau saudara cuma satu, 1/6. Kalau saudaranya ini banyak, ya, ini almarhum nggak punya anak, tapi dia punya saudara, ya. Dia punya saudara, maka saudaranya kalau satu dapat 1/6, kalau saudaranya lebih daripada satu dapatnya 1/3. Ya, coba ibu lihat aja di surah ini, di surah yang ke-12, ayat yang ke-12. Ya. Saudara seibu ini, saudara seibu. Jadi ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu gitu, ya. Kalau lihat-lihat seperti itu berarti orang laki-laki bininya harus 3 tuh. Gitu. Ada saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang semacam ini, ya,
Kita lihat ada yang setengah dapatnya warisan itu. Siapa yang setengah? Ayo ibu bapak siapa? Anak perempuan tunggal satu. Siapa lagi? Suami. Ya kalau nggak punya anak ya. Siapa lagi? Nah, paling tidak kita tahu dari ayat ini bahwa yang bagiannya setengah itu adalah satu, suami kalau nggak punya anak, kedua anak perempuan sendirian. Ya, ibu diapalin, nanti kata Ustadz Ujang ini sebagai direktur budaya, nanti ada kuis, hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh, ya, ya, ya. Bayarnya sesuai dengan tarif. Ya. Jadi nanti kita bisa, pokoknya itu ada yang bagiannya setengah, setengah adalah bapak kalau suami kalau nggak punya anak, lalu anak perempuan sendirian. Lalu yang sepertiga siapa? Saudara seibu. Saudara seibu kalau lebih daripada satu, siapa lagi? Suami kalau ada anak. Bukan. Bukan suami. Ibu dapat sepertiga kalau nggak ada anak. Ya. Siapa lagi dapat sepertiga? Nggak ada lagi, jangan dipaksain. Nggak ada lagi. Ya. Pak Ustaz. Ya. Yang ini yang dapat seperti dari saudara saya itu tuh, yang keluar itu perempuan atau laki? Dia sama. Oh, sama aja. Iya. Mau laki mau perempuan sama. Iya. Nah udah, sementara itu, ya sementara itu. Jadi biar ibu nggak pusing itu, pokoknya ada hitungan bagiannya, ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperenam, seperdelapan, 2/3, ada 6. Ingetin ini aja. Iya. Kalau ibu misalkan mau dapat warisan dari orang tua, ibu ada saudaranya perempuan berapa orang? Lebih dari satu kan? Berarti 2/3 dapatnya. Iya. Ya, kalau ada saudara yang laki-laki, maka harta itu dipadukan dulu menjadi asobah, jadi 1/2. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ke-13. Nah, ini Allah tegaskan pembagian warisan ini tilka hududullah. Ini adalah ketetapan Allah. Aturan Allah, hukum Allah, gitu. Bagian-bagian yang ditujukan kepada anaknya, laki atau perempuan, kepada ibu bapaknya, suami istri, dan saudara seibu, itu telah ditentukan di dalam Al-Quran. Mau lari kemana aja, pasti hitungannya udah ada. Makanya nggak boleh serakah, nggak boleh serakah. Bang, kalau misalkan ada keluarganya ibu nih, bapak ibu punya harta 6 miliar misalkan gitu. Ibu sebagai ibunya, orang tuanya, udah tanpa panggil konsul waris pun mengatakan, saya jatuhin 1/6. Mau diputar kemana 1/6? Jatah saya 1 miliar. Kan kita adem. Jangan ngarep 2 miliar atau 3 miliar, jangan. Makanya Allah nyatakan tilka hududullah. Inilah ketetapan Allah. Inilah aturan Allah. Ini adalah hukum Allah. Ya, Allah udah tentuin tuh. Ya, Allah udah tentuin. Ibu, bapak, sebelum saya masuk terus, saya cuma menggambarkan tentang kaidah harta. Jadi kalau ibu dan bapak punya harta nih, sekarang ini, ibu punya harta sekarang ini, ibu bapak bebas membagi kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada siapapun bebas. Ketika yang punya harta itu masih hidup. Cuman yang nggak boleh ketika masih hidup bagi waris. Boleh.
Itu namanya hibah. Ya, hibah. Bebas Pak ukurannya. Bebas ukurannya, tetapi ajas keadilan yang akan dimintakan pertanggungjawaban nanti. Jadi harta yang ada pada orang yang masih hidup itu oleh Allah kita diberikan kebebasan untuk memanage, mengaturnya gitu. Misalkan ibu nih punya rumah 5, anak ibu cuma 3, lebih berapa tuh? Lebih 2. Sumpah berani mati bu, kalau ibu kasih saya nggak nolak. Ini kan baru misal. Nah, ini ingat bu ayat ini, ayat yang ke-13. Tilka hududullah. Ya bahasanya kalau Allah, ini aturan aku nih kata Allah. Jangan main-main, ini aturan Allah. Tilka hududullah. Ini adalah aturan Allah. Lalu Allah tegaskan, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, jadi taat nih dalam konteks ini kita bagi-bagi waris, ya, diikutin tuh. Niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Wazalika fauzul azim, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat agung, keselamatan. Jadi nggak ada alasan bagi kita itu untuk membagi waris itu sesuai dengan syariat Allah. Nggak ada alasan. Sekarang kan ada 5. Ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang perdata, ada undang-undang adat, ya, ada hukum adat, ada juga undang-undang kompilasi hukum Islam, ada syariat Islam. Nah, kalau yang 4 itu ada produk manusia dicampur-campur. Tapi kalau syariat Islam ini produk Allah. Makanya Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul azim. Ya. Jadi kalau ibu dan bapak, saya pesan kalau nanti mau bagi waris, ibu kan pasti bagi waris kan ya? Bukan dapetin waris kan gitu ya. Ya. Nah, itu pakai syariat Islam. Saya mau syariat Islam. Ya, gitu. Karena kalau ibu datang ke pengadilan, bapak datang ke pengadilan, itu yang digunakan adalah konfilasi hukum Islam, KHI. Ya. Jadi saya harapkan jangan pakai ke pengadilan-pengadilan. Ya. Kita atur aja intern di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Biar apa? Biar berkah. Biar berkah. Nah, itu ayat yang ke-13. Allah menjanjikan, memberikan harapan kepada kita. Ini loh hitung-hitungannya loh, pembagian waris. Siapa yang dapetin, orangnya siapa, berapa dapatnya ini. Maka Allah tutup dengan ini adalah tilka hududullah. Ini aturan aku kata Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, aku masukkan ke dalam surga. Tapi ibu lihat di ayat yang ke-14. Kalau tadi kita ke surga, tapi ayat yang ke-14 apa? Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudhilhu naron khalidan fiha wa lahu azabum muhin. Dan siapa orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, kebalikan daripada taat ya, dia durhaka nih, ingkar, nggak mau pakai cara-cara Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan aturannya itu. Allah udah atur, dia ngatur lagi, melanggar batas-batasannya dalam masalah pembagian waris, niscaya Allah masukkan ke dalam neraka. Bukan cuma untuk neraka, Allah mengatakan khalidan fiha,
selama-lamanya, Bu. Kan biasanya kan yang selama-lamanya kan untuk orang yang bukan Islam. Abadan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, untuk selama-lamanya. Tapi kalau orang yang muslim, orang yang beriman itu dia seluruh umat Islam itu akan masuk ke dalam surga. Cuman masuknya ada yang lewat neraka dulu. Iya. Kayak baju kotor. Baju kalau kotor bisa gak masuk ke dalam lemari? Gak bisa, diucek-ucek dulu, direndam, dicek-ucek, digantung, dipanasin gitu. Nah, iya, diteriska lagi gitu, masya Allah, itu baju kotor. Belajarlah kita dari baju kotor. Nah itu. Siapa orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batas aturannya, dalam hal ini aturan faraid, niscaya akan Allah masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Walahu azabun muhin, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Jadi jangan main-main tuh dalam bagi-bagi waris, jangan seenaknya aja. Bahasa Betawinya, lu sekian dapatnya ya, lu sekian, dia ngatur-ngatur. Yang melanggar aturan Allah itu nggak tanggung-tanggung ya. Jadi ibu dan bapak, kita lihat gini ya, saya kadang-kadang suka menangis kalau saya kan seringkali diundang, dipanggil untuk menyelesaikan masalah warisan gitu. Dan umumnya keluarga muslim itu sangat minim dalam masalah warisan. Jadi dia udah ngitung-ngitung duluan. Saya dapat sekian, sekian. Begitu kita tahu, dia pada kaget. Ada seorang ibu itu punya warisan 20 M. Rumahnya satu besar ya, 20 M. Ya kan seorang ibu, ibu nih, ya suaminya meninggal, punya anak 5. Berapa bagian ibu? Nah lihat tadi di ayat itu, di ayat yang ke ini, yang ke-12, walahunna rubu'u mimma taroktum ilam yakul lakum walad. Dan seorang istri akan mendapatkan 1/4 dari harta suaminya kalau nggak punya anak. Kalau misalkan punya anak, dia mendapatkan 1/8. Jadi kalau hartanya itu 20 M, ibu dapat berapa? 1/8. Kira-kira 2,5 M. Begitu saya bilang 2,5 M, matanya melotot. Pak Ustadz, dikit banget gitu. Ya dikit kata ibu, karena ibu udah ngitung-ngitung di luar itu. Ya, ini katanya apa? Wa may yasillaha wa rasulahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, nggak mau pakai aturan waris ini, wa yatada hududahu, melanggar batas-batasannya, yudhilhu naron khalidan fiha, akan Allah masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Walahu azabun muhin, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Saya lihat kenapa Allah itu sangat murka kepada orang yang salah dalam membagi waris. Murka Allah, Bu. Allah punya aturan, dia nggak pakai, dia pakai aturan sendiri gitu. Gimana Allah kayak murka? Sedangkan harta waris itu adalah hartanya Allah, dia nggak mau pakai aturan Allah. Lalu aturan itu ada di Al-Quran, ya kan? Ada di Quran. Petunjuk biar manusia nggak sesat. Dia nggak mau pakai Al-Quran, merasa lebih hebat daripada Allah, lebih hebat daripada Allah, atau lebih benar daripada Allah. Akhirnya apa? Allah murka. Apalah artinya dia sholat 5 waktu? Apa artinya dia membaca Al-Quran? Apa artinya dia menunaikan ibadah haji, dia umrah, kalau gagal di dalam masalah membagi warisan ini? Jangan main-main. Coba kalau ibu dan bapak lihat itu ayat tentang sholat,
di Al-Quran, aqimis sholat. Itu globalnya doang. Bagaimana dia sujud, bagaimana dia tumaknina, bagaimana dia ruku, ada dalam hadis dijelaskan gitu. Pergi haji gitu juga. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Dan serulah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Jadi global. Bagaimana ngelontarnya, bagaimana jumrohnya, macam-macam itu ada di dalam hadis. Tapi kalau masalah warisan ini langsung ya kecil-kecilnya itu Allah turunkan di dalam Al-Quran. Luar biasa ini dalam ibadah masalah warisan itu. Siapa orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasan waris, hukum waris, niscaya akan aku masukkan, kata Allah, ke dalam neraka untuk selama-lamanya, dan bagi dia itu adalah siksa yang sangat menghinakan gitu. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak kita ya, kalau di masjid-masjid kan belajar tuh tentang Al-Quran ya, di mana-mana. Bahkan ada rumah tahfidz. Anak-anak kita pun juga ya belajar Al-Quran dari mulai PAUD ya, ada PAUDnya, ada buutnya nggak ada ya, PAUD doang ya gitu ya. Nah itu diajarkan, ditekankan Al-Quranul Karim. Tapi persoalannya jarang diajarkan ilmu faraid. Padahal kata sahabat Umar, ta'allamul faraid kama ta'allamun Al-Quran. Pelajari ilmu faraid sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Ini kan ucapan sahabat. Nabi juga mengajak seperti itu. Nah, sekarang bagaimana orang itu bisa tahu kalau dia salah di dalam membagi warisan? Ya, bagaimana dia bisa tahu kalau dia nggak belajar? Kalau dia nggak punya dasar-dasarnya gitu kan? Nah, dasar-dasarnya, ibu coba ingat-ingat nih ayat yang tadi saya bacain tuh. Dari 11, 12, 13, 14. Yang ini dulu kita ingat gitu. Nanti kalau ini udah ingat, nanti akan keluar yang namanya ini. Kesalahan yang pertama ya, kesalahan yang pertama adalah menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, menyamakan. Kan kalian itu kan anak-anak bapak dan ibu semua, mau laki mau perempuan, kan sama aja. Nanti ingat bapak ibu berpesan, kalau bapak dan ibu sudah mati, ya ingat ya pesan bapak dan ibu, bagi warisan harus sama rata. Nah itu ya, ini bertentangan dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang 11. Jadi nggak boleh membagi waris itu sama rata, menyamakan sama rata gitu. Misalkan harta waris itu 3 miliar ya, 3 pakai ayo yang enakan gitu tuh. Kan kita punya juga kagak, kita ngomongin yang enak begitu, kita omongin ya. Harta waris 3 miliar ya. Kalau ibu punya saudara laki-laki, dari 3 miliar itu ibu dapat berapa? Ya kan ibu punya saudara laki-laki nih, entah abang entah adik lah, satu. Jadi berdua kan, ibu dan saudara ibu, hartanya 3 miliar. Nah, saudara ibu yang laki berapa? 2 miliar. Ibunya berapa? Ibu 1 miliar. Ini syariat Islam. Yang 3 miliar dibagi untuk saudara ibu yang laki-laki 2 miliar, ibu 1 miliar. Setelah dibagi, berarti kan waris selesai tuh pembagian. Nanti yang laki-laki mau ngasih ibu lagi nggak jadi masalah. Gitu. Kamu ini kan adik saya, perempuan atu-atunya gitu ya. Udah kamu dapat 1 miliar, saya kasih lagi 0,5 miliar.
Jadi saya setengah miliar, ibu setengah miliar. Ini dibolehkan. Artinya hukum Allah didahulukan dulu, gitu. Didahulukan dulu hukum Allah, ya. Ya, nanti pembagian itu di luar bagian waris, gitu. Jangan dibagi duluan. Nyelonong namanya gitu, dibagi duluan, gitu. Ya. Atau misalkan si yang laki-laki karena dia kaya raya, adiknya perempuan cuma 1 M, kalau beli rumah nggak nyampe, yang 2 M dikasih kepada saudara yang nggak jadi masalah. Yang penting hukum Allah dilaksanakan dulu. Nah itu sebenarnya gitu. Jadi hukum Islam ini juga nggak keras-keras banget. Ada jalan keluarnya gitu. Jadi kalau misalkan ada keluarga Muslim membagi warisan itu sama rata, ya, sama rata laki dan perempuan, ini berarti menyalahkan, ya, menyalahkan aturan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita lakukan itu, ya. Pokoknya bagi waris dulu, ya, sesuai dengan syariat Islam. Setelah itu baru kita muamalah, terserah setelah itu, ya. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah membagi waris ketika yang punya waris masih hidup. Karena apa, ibu dan bapak? Syarat rukun atau syarat membagi waris, yang punya warisan meninggal, lalu ahli warisnya hidup pada saat itu. Jadi pada saat ini dia meninggal, ahli warisnya hidup. Nah itu berarti dapat waris. Ini meninggalnya misalkan tahun 2010, bapak meninggal, anak-anaknya masih ada. Ya, berarti anak yang ada pada tahun 2010 itu adalah ahli waris. Cuma di Indonesia bagi waris itu sering lama-lama. Begitu 2015 misalkan bagi waris, anak-anak ini udah ada yang meninggal nih gitu. Nah, anak-anak yang udah meninggal ini tetap dia ahli waris. Karena apa? Karena hitungnya pada saat orang yang punya waris itu meninggal dunia, bukan hitungnya ketika membagi warisnya gitu. Ya, ini harus diperhatikan biar nggak salah. Begitu bagi waris 5 tahun setelah itu, nih bapak kamu nggak dapat. Kenapa? Bapak kamu udah meninggal. Nggak bisa. Waktu kakek meninggal, bapak masih hidup. Jadi hitungannya adalah ketika yang punya waris itu meninggal, maka ahli warisnya itu masih hidup. Ketika misalkan bapaknya meninggal tahun 2010 jam 10 siang tepat, meninggal, anaknya pada masih ada. Begitu jam 10 lewat 1 menit meninggal tuh anak, tetap ahli waris. Karena dia hidup pada waktu itu, walaupun cuma 1 menit. Nah, jadi ada anak yang bapaknya masih hidup minta waris. Pak, kami berdua, anaknya laki 1, perempuan 2, udah orang hebat-hebat. Dia minta warisan. Kata bapaknya, kamu minta sama saya, kan saya masih hidup. Iya. Katanya justru karena bapak masih hidup, bagi-bagi waris, biar nggak ada yang ribut anak-anaknya gitu. Maksudnya mungkin bagus, Bu. Maksudnya mungkin bagus, tapi caranya yang salah. Karena apa? Karena membagi waris itu, kalau yang punya waris udah meninggal, ini yang punya waris masih hidup. Jadi kalau mau dibagi, boleh dibagi waris apa harta itu, tetapi jangan dibilang waris, bilangnya hibah. Bukannya waris, hibah. Kalau hibah itu adalah harta yang diberikan oleh orang yang hidup kepada yang juga hidup, namanya hibah. Itu bukannya waris, hibah namanya. Jadi kalau waris yang udah mati kepada yang hidup, kalau hibah yang hidup kepada yang hidup. Kalau wasiat itu diberikannya ketika orang itu masih hidup, tapi pelaksanaannya nanti kalau dia udah meninggal. Wasiat. Kalau hibah, hidup sama hidup, hidup sama hidup, itu hibah namanya. Jadi kalau misalkan
ibu nih yang masih punya istri suami, ketika suaminya pulang bawa mobil baru, ya, mobil baru, ya, lalu di mobil itu suratnya atas nama ibu, ya, karena dia sayang sama ibu. Ya. Pertanyaan saya kepada ibu, jadi mobil itu punya siapa? Ya, punya sama ibu. Kalau kata bapak, punya siapa? Ah, iya, iya, siap. Punya? Iya, iya. Jadi karena yang beli bapak, duitnya duit bapak, yang kerja bapak, jadi mobil itu punya bapak, walaupun atas nama istri. Nah, bagaimana menjadi hak istri itu? Melalui hibah. Ada akadnya, ya. Si bapak ngomong, istriku yang kamu dulunya cantik, gitu. Nah, gitu. Ya dulu, gitu. Ini saya hadiahkan mobil ini. Sah gak tuh? Sah. Jangan main-main. Termasuk rumah. Ibu sekarang tinggal sama suami. Pertanyaan, rumah itu rumah siapa? Rumah suami apa rumah istri? Atau rumah itu patungan, gitu. Nah, itu harus jelas satu dengan lainnya, gitu. Kalau misalkan suami istri itu sampai sekarang belum ada hitungan yang jelas, itu berarti salah, keliru dalam pembagian waris itu. Ya harus dijelaskan. Sekarang mobil itu yang bapak yang beli, uang bapak atas nama ibu, lalu ada akad. Mobil ini saya hadiahkan untuk istriku yang cantik, ngelihatnya dari kapal terbang, misalkan begitu. Nah, berarti mobil itu milik sah, punya ibu. Nah, nanti ketika mobil itu habis pajaknya habis, yang bayar siapa? Ibu, gitu. Jangan bapak, gitu. Jangan suami, jangan curang, gitu. Udah begitu. Nah, gitu. Jadi kesalahan umat Islam itu belum bisa membedakan mana waris, mana hibah, mana wasiat. Ya, ini ada beda. Ya, waris yang mati kepada yang hidup, hibah yang hidup kepada yang hidup, wasiat yang hidup diberikannya pada saat meninggal. Ada lagi, ketika ini bapak meninggal, ini bapak punya rumah banyak, anaknya menempati rumah-rumah itu, Pak. Karena ada 5 rumah ditempati, yang besar terus ditempati, gitu. Nah, biasanya rumah-rumah yang ditempati itu kan ada yang gede, ada yang kecil. Begitu orang tuanya meninggal, yang kecil-kecil ini dapat hadiah tuh, ini protes. Abang itu kok rumahnya gede banget, 400 meter, saya cuma 50 meter, protes. Apa kata abangnya? Ini wasiat dari bapak kepada saya, kalau nanti bapak meninggal, rumah yang kamu tempati jadi rumah kamu, gitu, wasiat. Nah, ibu dan bapak, ini yang namanya wasiat nggak boleh untuk ahli waris, batal, gitu. Sekarang orang itu datang kepada saya, mengatakan begitu, dia udah bawa surat ini, Bu, surat dari akta notaris. Atas nama si A, seorang bapak umur sekian, mewasiatkan kepada anaknya 1, 2, 3. Itu batal secara hukum Islam. La wasiat lil waris, nggak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi jangan salah. Dan makanya saya bilang, di antara kesalahannya itu adalah umat Islam tidak bisa membedakan mana waris, mana wasiat, mana hibah, ya. Yang pertama tadi apa tuh? Menyamakan bagian laki-laki dan perempuan. Kedua, membagi waris ketika masih hidup. Baik, ya. Saya bilang nanti ada kuis lu dari Ustadz Ujang. Ya. Yang ketiga,
Yang ketiga, kesalahan yang ketiga, menganggap harta bersama suami istri. Ini yang disebut dengan harta gonogini, Pak. Ya, gonogini. Gonogini nggak ada dalam syariat Islam. Gonogini nggak ada. Walaupun dalam undang-undang yang lain tuh ada, tapi dalam syariat Islam tidak ada harta gonogini. Harta suami tetap selalu menjadi harta suami, harta istri tetap menjadi milik istri. Jadi kalau misalkan ibu punya warisan dari orang tuanya sebuah rumah, udah punya rumah tuh, ya, ibu punya rumah, yang suami ibu nggak punya rumah, kan dia numpang tuh, itu numpang di situ. Rumah itu milik ibu, ya. Kalau pakai undang-undang selain syariat Islam, berarti rumah itu jadi milik berdua bersama. Kalau dalam Islam tidak, karena itu dasarnya punya ibu, punya istri, dia akan tetap menjadi punya istri, Pak. Sama juga suami begitu. Suami yang kerja, yang berusaha, ya, ketika dia belum nikah, dia punya rumah, dia beli rumah, ya, lalu nikah, ya, dengan seorang perempuan misalkan gitu, ya kan? Nah, itu rumah yang itu ada rumah suami, tetap masing-masing, istri, suami masing-masing. Kita kan nyampur selama ini, Pak. Kita nyampur sama ini. Sekarang rumah suami itu yang ditempati, istri kan nganggur, nggak kerja, dia bantu rumah tangga, ya. Suami yang kerja, dia punya rumah. Berarti 100% di situ adalah rumah suami, istri 0. Makanya kalau suaminya baik, ya, suami baik, nanti suami menghibahkan kepada istrinya. Ini rumah, ya, rumah saya yang beli. Karena kamu istri saya nggak punya harta, kamu saya bagi di rumah ini sahamnya misalkan 50% atau 30% atau 20%, terserah. Nah, ketika dibagi itu, kalau perlu ada catatannya, Pak. Kalau perlu ada catatan. Ini kenapa? Nanti kalau misalkan ini kan suami, istri, kan kalau antara dua itu ada yang meninggal, maka kan yang dapat bapak dan ibunya. Kalau suami meninggal, bapak dan ibu suami. Kalau istri meninggal, bapak dan ibunya istri, kan? Maka ditentukan dulu hartanya, gitu. Jadi kalau suami yang baik itu kepada istrinya yang tidak kerja, yang ada di rumah, maka dia menghibahkan hartanya kepada istrinya. Kalau belum dihibah, nggak bisa, tetap punya suami. Makanya tahu, karena ada ilmu yang seperti ini, banyak suami-suami yang nggak datang kan sekarang, kan gitu kan, karena belum menghibahkan dia, gitu. Jadi biar jelas, misalkan dalam rumah itu dalam rumah itu, karena yang punya suami, wah, istri saya dapat 40%. Berarti di rumah itu 60% milik suami, 40% milik istri. Kalau nanti suami yang meninggal, yang jatuh waris itu 60% dari rumah itu. Enggak semua. Karena yang 40% milik istri. Kalau istri yang meninggal, maka yang menjadi waris itu yang 40%. Suami belum meninggal. Biar jelas. Begitu. Makanya harta yang menganggap harta itu bersama itu menyalahi aturan Islam. Lain halnya kalau misalkan ibu dan bapak sama-sama kerja, gitu. Sama-sama kerja, gitu. Nah, itu bisa jadi hartanya itu suami punya harta, istri juga punya harta. Ada hitung-hitungannya. 3, ya, 3. Tadi janji sampai jam 11 saya nih. Jam 11 kurang 2 menit. Ya, 3. Ya. Yang keempat. Nah, harta almarhum itu dikuasai istri atau sebaliknya. Ini yang seringkali salah di masyarakat kita. Kalau pasangan suami istri ini
ya, berumah tangga, tiba-tiba suaminya meninggal. Suaminya meninggal, biasanya seakan-akan istri yang menguasai. Ini harta suami saya, milik saya. Padahal dalam ilmu waris itu ada milik orang tuanya kan, ada milik anak-anaknya. Itu. Kalau ada anak-anak yang perempuan semua, bahkan milik saudaranya yang lain. Jadi bukan milik istri kalau suaminya meninggal. Begitulah sebaliknya, kalau istrinya yang meninggal, istri ini kaya raya nih, lalu suami langsung ngambil, itu juga salah, nggak bisa. Kenapa? Suami bisa setengah, bisa seperempat, istri bisa seperempat, bisa seperdelapan. Ya, jadi kalau misalkan ya, ini sangat ini ibu diperhatikan tuh, ada ibu masih muda, anaknya satu, umur 3 tahun. Kalau anaknya umur 3 tahun, ibunya umur berapa itu kira-kira tuh? 20-an lah gitu ya. Ya kalau dia nikahnya 17, 20 gitu, atau 22, kan masih seger. Meninggal suaminya, berarti kan ada anak yatim. Nah, anak yatim, ibu itu di rumah itu dapat 1/8. 7/8 punya anak yatim nih. 7/8 anak yatim. Tetapi yang terjadi, begitu suami meninggal, nih ibu nikah lagi, kadang nempati rumah yang itu juga gitu. Padahal itu ada harta anak yatim. Ini sangat berbahaya sekali ya, kita makan harta anak yatim, walaupun itu anak kita sendiri. Jadi kalau dimisalkan rumah itu 800 juta, jadi jatah istri itu cuma 100, kan 1/8. Yang 700 juta itu milik anaknya yang yatim. Nah, kalau belum dibagi, dia nikah lagi, bisa dikuasai oleh suami yang baru. Ini harus sangat berbahaya, makan harta anak yatim. Yang keempat, baik ibu dan bapak, sampai 4 aja dulu deh ya, 4 dulu kesalahan-kesalahan ya. Nanti yang 6 lagi kita bicarakan di lain waktu, dengan harapan saya diundang lagi kan gitu kan. Nah, jadi yang pertama apa tadi kesalahannya? Yang kedua, bagi waris masih hidup. Yang ketiga, harta bersama. Yang keempat, iya. Bagus, ibu bapak jawabannya pada nyontek. Ya, udah jam 11, iya, jam 11 lewat 2 menit kan, kita punya waktu sampai setengah 12 ya. Mungkin sisa dari waktu itu bisa untuk pertanyaan-pertanyaan ya, sampai berapa menit, atau nanti ada pengumuman dan lain sebagainya ya. Silakan ibu atau bapak yang mau nanya. Ya, silakan. Ya. Ya bu, silakan bu. Nggak ada mic-nya ya? Ya, mic-nya. Ya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang satu tadi masalah hibah. Itu saya mengalami sendiri. Kata saudara saya, itu hibah waktu pada saat bapak ibu saya. Tapi anak-anaknya dari tahu, cuma dia bilang hibah. Ya. Karena ya dijual dia. Itu kan proses. Nah, kok nggak dibagi ya? Ya. Hibah dari bapak ibu pada saat masih hidup. Ya. Nah, itu apa ada sih kalau bapak ibu takut ada hibah kayak gini gitu loh. Ya. Harusnya ada sih apa-apa gitu. Itu pertanyaan. Satu lagi tadi kalau suami bisa membagi isinya 40% dari hartanya dari rumahnya adalah begitu. Nah, pada saat suami meninggal, apakah istrinya tidak lagi yang 1/8 kalau Ya. ada anaknya gitu? Itu ada Ya. dua. Baik. Ya. Yang pertama, masalah hibah. Hibah itu cash and carry. Harus jelas. Hibah. Transaksinya harus jelas. Ini rumah saya kasih kamu, uang saya untuk kamu. Itu langsung transaksi. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, ini jadi masalah.
Seorang bapak itu nyimpen uang 600, ini kenyataan, 600 juta. Lalu bapak ini menyatakan dari 600 juta ini 300 juta untuk anak yang perempuan yang pertama, yang 300 juta lagi untuk yang kedua. Belum nikah nih, ini untuk nikah. Nah, ketika itu belum terjadi, bapaknya meninggal. Persoalannya ini yang 600 juta ini waris apa hibah gitu. Kalau memang hibah itu harus dikasih langsung tuh 300 juta. Ini masih ditahan sama orang tua. Itu. Nanti saya kasih kalau kamu menikah gitu. Ya, namanya hibah itu harus cash and carry. Jelas, tegas dan langsung transaksinya gitu, ya. Tapi kalau kejadian ibu ya maklumlah kan orang tua kan. Belum tentu dia paham tentang ilmu waris kan gitu kan. Apalagi kalau diam-diam ini ngeri yang lain. Nanti kalau tahu jadi marah, oh bapak nggak adil, nah ibu nggak adil kan begitu. Jadi harus transaksi. Kemudian yang kedua, kalau ibu itu istri udah dapat dikasih jatah sama suami 40% misalkan dari rumah itu. 40% jadi punya hak istri karena udah dihibain. Suami meninggal kan 60% tuh. Apakah istri itu dapat lagi? Dapat. Tadi ngambil dari jalur hibah. Waris tetap dapat. Berapa dapatnya dari 60% itu? Lihat ada anak apa enggak? Nah, kalau ada anak dapat 1/8. Kalau nggak ada dapat 1/4. Nah, ini kan kalau semuanya ngerti masalahnya, insya Allah nggak ribut. Misalkan gini, ada seorang bapak meninggal, tinggal ibunya, ya ibunya. Lalu anak nanya sama ibunya, Bu, kapan nih bagi warisan nih Bu? Gitu kan bapak udah meninggal, pasti itu ibu marah-marah. Dasar anak kurang ajar, nah gitu. Kuburan bapak belum kering, tiap hari disiramin kapan keringnya kan gitu kan. Nah, nggak kering. Nah, artinya yang diminta oleh anak itu adalah warisan bapak, bukan warisan ibu. Ya, di rumah itu, rumahnya rumah siapa nih? Kalau rumah bapak, ya itu ada haknya anak-anak. Jadi ibu itu nggak perlu marah-marah, nggak perlu menuduh anak durhaka, kan dia nanya seperti itu, ya. Jadi kalau kita nggak ngerti hal-hal yang semacam ini, seakan-akan kita jadi masalah. Kalau kita ngerti, insya Allah nggak jadi masalah. Jadi ibu nanti udah 40%, begitu suami meninggal, kemudian ibu dapat waris lagi. Kalau ibu udah dapat waris, jangan lupa telepon saya Bu, gitu. Ya, iya. Tapi kalau hibahnya semuanya boleh nggak Ustaz? Boleh. Gini. Di zaman Nabi itu ada orang menghibahkan cuma kepada satu orang anak. Lalu Nabi diminta menjadi saksi atas hibah itu. Akhirnya apa? Nabi nggak mau. Kenapa? Karena ada ajas ketidakadilan gitu. Jadi kalau memang hibah itu anaknya cuma satu, dikasih hibah, kasih semua nggak jadi masalah. Kalau anaknya satu, kasih masalah. Ambilnya harta untuk kamu semua. Ya, setelah itu bapaknya diusir. Nah, ya kalau mau ngasih punya ada spare lah gitu. Jangan semua dikasih anak kalau hibah. Karena apa kan abaukum wa abnaukum la tatruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Anak-anakmu dan bapak-bapak kamu tidak ada yang tahu siapa yang lebih besar manfaatnya gitu. Ya, jadi kalau pengen hibah aja ya sekedarnya gitu. Dan ajas keadilan ini yang paling diutamakan. Ya, ajas keadilan gitu. Ya, baik, ada lagi? Ya, Ibu, moderatornya nggak ada nih. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Misalkan wasiat seandainya kan ada satu rumah yang terbesar dan menghasilkan. Jadi yang kemarin ini wasiatkan maksudnya selama anak-anak masih ada, kalau orang tuanya mati jangan buru-buru dijual atau dibagi. Karena wajib selama ini pun artinya semua sudah merasa yang semua bisa kerja di luar. Ya. Jadi ada
gitu kan, kalau salah satu ahli waris sudah menjual, baru silakan memang mau menjual atau berbagi gimana caranya, karena yang si orang tua mau supaya ada anak yang belum kuat jangan teruskan dari situ selama rumah itu mendapat penghasilan dari situ. Gimana kalau saya seperti itu? Ya, itu satu. Yang satu lagi? Kata dua. Ayo Bu, dua nggak apa, mumpung lagi gratis. Ya, jadi yang waris dari pengadilan itu selesai, sudah keluar. Sebenarnya fakta waris itu keluar. Awalnya kenapa jadi sampai ke pengadilan agama? Karena ada salah satu ahli waris tidak setuju rumah itu kedua. Karena merasa ada barang-barang atau barang yang lain, kenapa harus rumah yang masih ditinggali dari bapak harus dijual? Ya. Yang lain dulu, alasannya itu. Ya. Terus setelah Pak Waris keluar, tentu rumah itu akan dijual karena masih ada saudara lainnya yang nggak kuat lah secara ekonomi, makanya dijual karena itu lebih gampang dijual daripada tanah di daerah lain. Ya. Nah, waktu itu pengadilan bilang mereka ada satu orang yang dianggap Muhammad ini kalau tidak diambil warisnya boleh di pengadilan atau keluarganya sendiri, itu pesannya. Tapi pada kenyataan seiring berjalannya waktu ya itu belum ambil, tapi keterangan yang saya terima terakhir bahwa harta yang dititipkan buat bagian yang tadi dianggap Muhammad pengadilan itu sudah tidak ada habis untuk urus tanah yang lain. Nah, alasan dianggap anak durhaka. Sedangkan kalau menurut secara umum kalau yang saya lihat, dia durhaka apa? Cuma dia hanya ingin tidak mau dijual dulu. Ya. Kan dia tidak pernah membunuh orang tua, tidak pernah musuh orang tua atau lain-lain. Dan ternyata bagian dia itu sudah tidak ada pakai urusan lain. Menurut saya gimana ini solusinya? Iya. Terima kasih. Kalau barangnya udah dijual jangan nanya saya Ibu, saya center nggak kebagian lagi gitu. Baik, gini, jadi ibu dan bapak harus membedakan mana harta waris, mana yang bukan harta waris. Jadi misalkan rumah, ketika bapak itu atau ibu masih ada, berarti rumah bapak dan rumah ibu, ya kan? Itu. Jadi apa kata bapak dan ibu kita harus ikut karena punya bapak dan ibu. Tapi ketika bapak dan ibu udah meninggal, ini selesai. Ininya apanya untuk mengaturnya selesai. Jadi harta itu menjadi innalillahi, punya Allah, kembali kepada Allah. Nah, inilah kemudian Allah yang mengatur, bukan lagi orang tua kita atau kakek dan nenek kita itu. Ini kaidah. Ketika harta itu yang punya harta sudah meninggal dunia, semua omongannya, semua fatwanya apanya itu putus. Sekarang harus berpindah kepada aturan Allah. Dan itu aturan Allah. Jadi rumah itu bukan lagi rumah orang tua. Jadi udah jadi rumah Allah. Nah, Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang jadi ahli warisnya. Berapa bagiannya udah Allah tentuin, gitu kan? Jadi misalkan ada, maaf, saudara kita yang nggak mampu, itu lain urusan. Maaf, mungkin ada keluarga yang nggak mampu masih butuh rumah itu misalkan, itu juga bukan urusan. Karena apa? Memang kita nggak boleh hidup nggak hidup dari warisan. Warisan itu kan cuma harta yang Allah hadiahkan, gitu kan? Ya, ini kan. Seorang ibu itu nempati rumah waris. Rumah waris itu haknya beberapa keluarganya. Rumah itu nggak boleh dijual. Kalau dijual itu nanti saya tinggal di mana? Kan begitu kan? Saya tinggal di mana? Ya, itu terserah. Karena apa? Kamu meninggalkan rumah ini, tinggal rumah ini tuh hak kamu sekian dari rumah ini. Yang lain punya hak orang lain. Kalau memang kamu mau juga tinggal di rumah sini, hak orang lain itu dikeluarkan dulu tuh, dibeli sama dia, gitu. Dibeli, silakan. Akuisisi namanya itu, dibeli. Saya mau nempati rumah ini,
jatah saya dari waris 300 juta. Rumah sementara 800, kurang 500 kan? Udah kita keluarkan 500 juta untuk saudara yang hak saudara kita itu. Itu rumah udah jadi milik kita. Kalau memang kita nggak mampu, gitu, nggak mampu, ya sudah 300 juta itu diambil, rumah tetap dijual 800 juta. Udah kita mau ngontrak, mau beli, mau apa itu urusan masing-masing. Jadi jangan kaitkan masalah warisan ini dengan kasus waris, beda. Saudaranya kaya, rumah atau warisan, ada adiknya yang miskin. Apa kata adiknya? Ini kakak saya laki perempuan ini nggak punya peri kemanusiaan. Dia enak orang kaya, saya nggak punya rumah. Kalau ini dijual bagaimana? Ya gitu kan? Nah itu namanya kasus waris. Kalau yang nama ilmu waris, suka nggak suka, laksanakan aturan Allah. Gitu. Ini di rumah ini adalah bagian 4 keluarga. Kamu satu diantaranya. Yang lain lagi itu punya keluarga kamu. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, ya udah ngomong sama yang 3 orang itu. Boleh nggak saya tinggal di sini lagi? Berapa tahun? Gitu. 5 tahun, 3 tahun, ya kan gitu. Lalu ketika dia itu pakai rumah itu bayar apa kagak bayar? Harus jelas gitu. Cuman kita di sini nggak akan ngomong seperti itu, Bu, nggak enak gitu kan. Nah kita ini takut melaksanakan aturan Allah gitu. Karena apa? Karena ilmu waris ini bercampur dengan perasaan, bercampur dengan kasus-kasus seperti itu gitu. Nah, oleh karena itulah dikatakan tilka hudullah, ini aturan Allah, laksanain Allah. Gitu. Kalau aturan Allah itu, ini rumah waris, kata bapak, saya pesan jangan dijual. Ingat, ini kalau ini udah jadi waris jangan dijual. Itu ucapan bapak menjadi gugur. Tapi kalau bapaknya masih hidup, harus diikuti. Karena apa? Itu masih hak orang tua. Tapi kalau bapaknya udah meninggal, itu jadi aturan Allah gitu. Nah, jadi wasiat itu ada yang wajib dilaksanakan, ada yang enggak. Misalkan ada seorang suami, istrinya udah sekarat nih Pak, di rumah sakit. Istrinya berpesan, berwasiat kepada suaminya, Pak, ingat Pak, ya, kalau saya meninggal, Papa jangan kawin lagi, kan gitu kan? Orang lagi sekarat, ya Bapak, iya aja gitu, jangan didebat, gitu. Nanti begitu dia meninggal, kawinnya kan nggak apa-apa Pak, gitu kan? Ini kan bukan wasiat yang wajib, gitu loh gitu. Atau kalau saya meninggal, nanti kuburin di kampung misalkan gitu kan? Itu kan permohonan aja. Tidak menjadi kewajiban. Jadi memang ada wasiat yang wajib, ada yang tidak. Kalau wasiat yang wajib, nah ingat ya, sebelum bagi waris ini saya punya wasiat untuk masjid. Saya punya utang sama ini. Jangan bagi wasiat kalau belum bayar itu. Nah itu wasiat yang wajib yang harus kita lakukan. Jadi pertanyaan ibu itu ya, tidak boleh dilanggar. Bapak dulu masih hidup berpesan rumah ini jangan dijual, kan gitu kan? Itu ketika bapak masih hidup. Ketika bapak udah meninggal, itu menjadi harta warisan, seperti itu, ya. Kira-kira itu Bu, gitu. Gimana Pak? Yang kedua tentang oh iya, ini ya. Jadi gini, ya rumahnya satu, yang satu nggak mau jual misalkan. Ini apa sih hukumnya menghambat? Ini hak orang lain itu dihambat gitu. Berdosa besar Bu, berdosa menghambat harta orang lain di rumah itu. Ya nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi menguasai hak orang lain itu nggak boleh. Makanya kita ini kadang-kadang Bu, kita takut makan daging babi, takut makan daging anjing, takut makan barang yang haram. Tapi nggak sadar kita makan harta milik keluarga kita sendiri, gitu. Nauzubillah min dzalik kita gitu. Jadi kalau barang yang haram
kita berusaha untuk menghindarinya, kadang dalam masalah waris kita nyerobot hak orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu nggak boleh, Bu. Makanya diingetin, itu hak orang lain. Kamu nggak boleh nguasain. Berikanlah kepada yang berhaknya. Kata Nabi, al-hiqqul faraid bi ahliha. Pama bakia rojul jakar. Bagilah hak waris itu kepada yang berhak mendapatkannya. Jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda. Bagi, mudahkan, nanti Allah mudahin kita. Ya. Kira-kira begitu, Bu, ya. Gitu. Ada lagi? Ya, masih ada perempuan dulu, Pak, ya. Ya, kalau laki sabar aja udah. Laki asobah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau saya anaknya sama, bagaimana Pak? Kalau saya anaknya perempuan 2, laki 2, itu bagi-baginya seperti apa? Ya. Yang kedua, kalau seandainya laki-laki yang perempuannya 5, itu bagi-baginya bagaimana? Ya. Baik. Ya. Laki-laki, anak laki-laki hitung 2 aja, Bu. Kalau anak laki-laki, enggak, anak laki misalkan ada 3, berarti anggap aja 6. Laki-lakinya ada 5, anggap aja 10. Jadi gini, hitungnya, Ibu punya saudara laki-laki berapa? Anak apa saudara? Iya. Nah, kalau pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, anak laki-lakinya saatnya 3, perempuannya 5, itu bagaimana? Iya. Anak laki-laki 2, perempuan 2 yang pertama. Berarti itu yang laki-laki kali 2, berarti 4. Jadi seakan-akan 6 anak Ibu. 6. Jadi seakan-akan anak Ibu 6. Berarti kalau jatahnya 600 juta itu yang perempuan dapat 100 juta, 200 juta, 200 juta gitu. Anak Ibu berapa? Misalkan ada 5 atau 5 laki-laki, perempuan 1, perempuan 3, berarti anggap aja anaknya 13. Yang laki kali 2 berarti 10 kan? 10. Yang perempuan tetap 1 bagiannya. Seperti itu, ya. Jadi kalau soal hitung-hitungannya insya Allah gampang. Insya Allah gampang. Kalau Ibu masih bingung, silakan undang saya, Bu. Gitu. Ya. Kenapa Ibu nggak punya? Ibu nggak punya, kok nanya sih? Gak apa-apa, Bu. Ini namanya ilmu kan? Ilmu nggak apa-apa, gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita bicara masalah warisan, kita gembira, Bu, nggak punya warisan. Jadi kita nggak pusing kan gitu kan? Jadi kita nggak pusing gitu. Berbahagialah orang yang miskin kan gitu. Ya silakan, Bu. Kalau anak angkat nggak dapat warisan? Ya betul. Ya sebentar ya, anak angkat ya. Anak angkatnya laki-laki 1. Jadi tiap hari Ibu gendong. Ada 10 yang bukan ahli waris. 10 orang dekat-dekat kita, tapi dia bukan ahli waris. Siapa saja? Yang pertama yang berprofesi angkat. Anak angkat, ya. Jadi gini, anak angkat, ibu angkat, bapak angkat, saudara angkat, gitu. Jadi, iya, kalau anak angkat itu orang kaya raya, dia meninggal, ibu angkat dan teman nggak dapat waris. Iya. Sama halnya ketika bapak angkat atau ibu angkatnya meninggal, ini anak angkat nggak dapat waris. Makanya saya sarankan kepada ibu atau bapak yang punya anak angkat, dan kalau anak itu berbakti, jangan lewat waris, lewat hibah. Lewat hibah. Kalau anak ini bermanfaat ya, lewat hibah. Karena apa? Karena anak ini udah nurut, udah baik, tapi ketika orang tuanya angkatnya meninggal, dia nggak dapat waris. Kesian juga gitu. Jadi dia malu lewat hibah, seperti itu. Kenapa?
Jangan seluruhnya Bu, kesian yang lain. Ada suami, nggak ada lain, cuma satu dia orang angkat dulu misalnya. Saya bakal dapat dulu. Misalnya karena bapak. Boleh. Boleh ya. Tapi gini, kan kalau cuma ada anak angkat satu-satunya, ini kan waris. Tolong ibu, bapak, kalau hal ini terjadi jangan jatuh ke waris. Kalau perlu kasih wasiat. 30% ya, 30% dari harta saya wasiatkan untuk Biro Haji Budaya Safari, itu misalkan, atau untuk anak yatim, atau untuk lembaga keislaman. 30% atas nama kita itu. Yang 70% boleh nanti anak-anak angkat. Jadi jangan semuanya, artinya apa? Jadi kita untuk nolong diri kita juga. Jadi jangan dihabisi melalui waris gitu. Ya, gitu. Tadi ibu nanya apa Bu? Yang apa Bu? Saya jadi lupa deh. Iya, anak angkat. Jadi anak angkat ya, bukan anak tiri, mantan suami atau istri, kakak ipar, adik ipar, bukan. Kemudian mertua, bukan. Mantu juga bukan ahli waris. Kemudian saudara anak dari jalur perempuan, bukan ahli waris. Anak dari jalur perempuan. Cucu dari jalur perempuan bukan ahli. Ada 10 yang bukan ahli waris, tapi dia dekat dengan almarhum, bukan ahli waris ya. Nah, oleh karena itulah kalau misalkan ibu ini punya cucu, bapaknya meninggal, ahli waris, meninggal duluan, kan nggak ada waris kan? Nah, ini cucu kita bisa kasih melalui hibah sebelum waris itu jatuh. Seperti itu. Ya? 10 itu ada di ruangan saya tuh. Udah saya pajang. 10 yang bukan ahli waris. Ini saya lagi cari nih ini. Di situ nggak ada sih ini, sebentar. Pokoknya yang ini anak angkat tiri, mantan suami istri, adik ipar, kakak ipar, mantu mertua, saudara yang tidak seibu, tidak sebapak. Tuh. Ya. Saudara yang tidak seibu dan tidak sebapak, artinya janda sama duda nikah, masing-masing bawa anak. Itu kan anak saudara kan, tapi bukan sebapak, bukan seibu kan, gitu kan, masing-masing. Jadi saudara yang tidak sebapak dan tidak seibu itu bukan ahli waris. Nah, anak tiri apalagi, gitu ya. Berapa tuh? Anak tiri, anak angkat, ya, mantan, mertua, kemudian mantu, adik ipar, kakak ipar, kan gitu kan. Kemudian cucu dari jalur perempuan, gitu. Kemudian bibi itu bukan ahli waris. Bibi bukan ahli waris, bukan. Yang ahli waris itu adalah paman sekandung dan paman sebapak. Kemudian keponakan ada 4. Yang ahli waris cuma 1. Keponakan laki dari jalur laki. Keponakan laki dari jalur perempuan bukan ahli waris. Gitu. Keponakan perempuan dari jalur laki bukan ahli waris. Ini sering ribut. Kan kita sama-sama keponakan. Masa kamu dapat, saya kagak dapat. Nah, itu. Jadi keponakan misalkan bapaknya punya anak laki perempuan. Yang ahli waris itu yang laki. Yang perempuan enggak. Itu. Lalu nanti ada lagi keponakan laki, tapi enggak bapaknya, emaknya. Itu bukan ahli waris juga. Ini di masyarakat seringkali ngeribut. Makanya ilmu faraid ini harus dimasyarakatkan biar pada paham, biar nggak ribut. Kalau misalnya ada cucu laki, tapi kan punya anak laki, cucu laki ini dapat tidak? Kalau misalkan ini cucu laki itu mau laki mau perempuan, ya, bapaknya udah meninggal, ya kan? Tetapi bapaknya yang meninggal punya saudara. Kalau ada saudara laki-laki, maka cucu ini terhijab, tertutup, nggak dapat waris. Tapi kalau ada cucu perempuan, saudara perempuan,
Kalau tidak lebih daripada satu, cucunya dapat. Kalau lebih daripada satu, lebih 2, 3, 4, maka cucunya ketutup. Makanya orang tua itu kalau ada cucunya yang model begini dikasih melalui hibah. Melalui hibah, jangan waris kagak dapat. Seperti itu. Baik, udah setengah 12 ya. Ada Pak, dari Bapak, iya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya, kalau hibah itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Dan ada kalau seandainya hibah itu kan belum diberikan sebelum yang bersangkutan yang pemilik harta itu meninggal, atau mewasiatkan. Dia sudah memberikan ke semua anaknya, ditetapkan di mana karena hartanya cukup banyak, dia diberikan kepada anak-anaknya yang banyak. Kemudian dia sendiri menempati hanya satu rumah beserta anaknya, dan yang satu rumahnya itu akan diberikan sesuai dengan waris. Apakah ketentuan itu bisa diperpahami atau dibenarkan? Ya, baik. Ya, yang pertama supaya nggak keliru, yang namanya hibah itu bebas berapa banyak. Yang sepertiga itu adalah wasiat. Wasiat itu paling banyak sepertiga. Ya, wasiat. Kalau wasiat ini yang memberikannya itu masih hidup, tapi transaksinya kalau udah meninggal. Itu. Dan wasiat ini tidak boleh kepada ahli waris, dia harus di luar. Banyaknya, besarnya wasiat itu paling maksimal sepertiga. Kalau hibah boleh bebas, boleh bebas. Nah, rumah yang sekarang ini masih ada satu, ya. Kalau mau dihibahkan langsung transaksi kepada yang hidup kepada hidup. Kalau nanti dia udah meninggal, itu namanya waris. Waris gitu. Jadi bukannya hibah, waris. Jadi kalau bapak dan ibu pengen ngasih hibah kepada orang yang masih hidup, itu langsung cash and carry. Langsung tanda tangan, langsung dipoto, dipotret, disaksikan oleh orang lain. Jangan ditahan-tahan. Kalau belum ada transaksi perpindahan itu, maka hibah berarti belum berjalan. Apalagi kalau mengatakan, ini mobil saya, ya, mobil saya yang bagus ini, ya, Kijang Innova, ya, nanti kalau saya mati bakal kamu, gitu. Itu namanya apa tuh? Wasiat. Wasiat karena kita masih hidup. Kalau memang ini mobil saya kasih untuk kamu, langsung dikasih, hidup, namanya hibah. Kalau dikasihnya nanti, kalau udah kita meninggal, namanya wasiat, namanya wasiat. Ya. Supaya nggak ribut, ada saksi. Supaya nggak ribut. Cuma kalau wasiat itu, ingat tadi, nggak boleh kepada anak. Bapak punya anak nih, bapak punya mobil, mewasiatkan kepada anak, nggak boleh. Bapak boleh mewasiatkan kepada siapa? Kepada saya, nggak apa-apa kan gitu kan, begitu. Pada orang lain, seperti itu. Nggak boleh kepada anak, mewasiatkan. Hibah boleh kepada anak, hibah boleh. Waris kepada anak. Yang wasiat yang tidak boleh. Ya. Alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan semuanya. Sangat menarik sebenarnya kajian kita pada pagi menjelang siang ini karena pembahasannya juga sangat menarik. Namun masih ada beberapa poin lagi tadi yang belum sempat dibahas dari 10 poin yang dibahas 4 poin. Ya masih ada lagi beberapa poin lagi dan mungkin ada part 2 ya. Ada pembahasan yang akan kita bahas di lain waktu insyaallah. Amin. Doakan Ustaz kita semoga sehat selalu. Amin insyaallah. Kesempatan lagi Insyaallah. Kita membahas poin-poin yang belum sempat kita bahas pada hari ini. Siap, insyaallah. Terima kasih kepada Ustaz telah memaparkan kepada kami yang sangat bermanfaat. Semoga berkah dan kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga berkah ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin sekian pengajian kita
hajiku, umrohku, dakwahku. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.